Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lagu ini begitu merema buat kehidupan saya pribadi bahwa hidup ini adalah sebuah kemurahan Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan di mana kita harus bisa mewarnai hidup kita dengan hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tiap kali kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, selalu ada sesuatu yang sepertinya Tuhan berbicara bagi setiap kita. Termasuk buat saat ini, kiranya apa yang menjadi kerinduan hati Anda dan saya, benar-benar kita mau arahkan hanya kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan pribadi Yesus, dan bisa memberikan diri kita sepenuhnya hanya bagi Yesus saja. Ada firman Tuhan datang bagi setiap kita saat ini, 1 Korintus pasal 15. Ayat ini begitu merema, saudaraku. Dan di ayat yang ke-58 dari pasal yang ke-15 ini, sempat saya jadikan sebagai ayat mas ketika saya keluar sekolah Alkitab tahun 2001 dari Palembang kala itu. Dan ayat ini menjadi pegangan dalam pelayanan ya sampai dengan hari ini. Sekitar mungkin sudah hampir 19 tahun berjalan, saudaraku. Nah, firman Tuhan begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayatnya yang ke-58, karena itu artinya karena Tuhan sudah memberikan kepada Anda dan saya kemenangan di dalam Yesus Kristus. Bagian kita hari ini adalah selagi masih ada waktu dan kesempatan, selagi masih ada nafas yang Tuhan masih berikan buat kita, ini yang perlu kita lakukan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Atau jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Bagian firman Allah ini mempertegas
kepada semua kita bahwa sesungguhnya kita bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus, Anda dan saya itu meraih kemenangan. Karena kita menang dari dosa. Kita yang tadinya harusnya masuk ke dalam neraka, tapi karena kemenangan Kristus menjadi kemenangan buat kita semua. Bagaimana dia menang atas maut, dia menang atas dosa, dan kemenangannya pun menjadi satu kemenangan yang bersifat pribadi bagi kita, dan itulah menjadi ucapan syukur dari seorang bernama Paulus. Sebab itu karena dia berdiri di atas kemenangan itu, yang perlu kita lakukan, ini juga menjadi sebuah warning buat kita. Anda dan saya harusnya semua kita berdiri teguh. Jangan goyah saudaraku, ini penting buat kita. Orang yang berdiri teguh tidak mudah untuk terkontaminasi, tidak mudah untuk bergeming karena dia berdiri teguh di atas dasar yang benar pastinya, di atas dasar Kristus. Bukan hanya berdiri, bagi setiap kita giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Apalagi sekarang, hari-hari terakhir, di mana semua kita pastinya melihat tanda-tanda yang terjadi, ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan, ada banyak mungkin hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lihat, seperti sekarang ya pandemi COVID-19, dan semuanya memberikan satu tanda bagi kita bahwa kesudahan segala sesuatunya sudah semakin dekat. Yang perlu Anda perbuat adalah jangan menjadi penonton saja, jangan menjadi orang yang santai-santai saja, jangan menjadi orang yang sepertinya pasif, tidak melakukan apa-apa. Tapi yang perlu kita perbuat seperti arahan dari Rasul Paulus, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Segala sesuatu yang kita lakukan yang tujuannya untuk kesenangan Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan. Semua yang kita perbuat untuk kesenangan Tuhan Yesus, itulah pekerjaan Tuhan. Dan Alkitab bilang sebab kita perlu mengerti bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak ada yang sia-sia. Semua perbuatan baik yang kita lakukan selagi kita dalam dunia itu akan menyertai kita sampai kepada kekekalan. Kita percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi selagi masih ada waktu buat kita lakukan yang terbaik, lakukan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, lakukan sesuatu yang juga memberkati sesama kita tanpa pernah memandang perbedaan, dimulai dari orang-orang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Artinya mulailah menjadi orang yang terbuka kepada kebutuhan orang lain, menjadi orang yang mulai peka melihat orang di sekitar Anda dan saya, ya. Nah, itu kita mau jadikan bagaimana kita semakin hari semakin giat. Orang yang giat itu karena dia punya pendirian yang teguh, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang lainnya karena dia berdiri teguh di atas dasar yang benar, dan dasar kita adalah dasar Kristus Yesus. Karena Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita masing-masing. Bapak Ibu saya kasihi, siapapun Anda yang bisa mendengarkan firman kali ini, mari saya mengajak kepada semua kita menjelang kedatangan Tuhan ini di hari-hari terakhir, mari kita semakin hari semakin giat untuk melayani Tuhan. Apa yang Anda bisa lakukan, lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan setia, lakukan dengan serius. Kita percaya tidak ada yang sia-sia. Bagaimana beritanya, bagaimana kisah berikutnya, itu bagian Tuhan. Bagian Anda adalah kita berdiri teguh, tidak goyah, melayani Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah Dia akan memberkati, menolong, menguatkan, dan meneguhkan panggilannya bagi Anda dan saya. Puji Tuhan, tetap bersemangat. Tuhan memberkati kita semuanya.